Aku menonton TV sebentar mencoba mencari hal-hal paling ringan yang aku bisa, untuk melupakan apa yang aku rasakan. Saya mulai takut akan terjadi suatu kebetulan lagi. Aku pikir aku bodoh karena mengkhawatirkan hal itu, tapi aku tetap melakukannya. Saya merasa lebih gelisah daripada yang pernah saya ingat. Saya memutuskan untuk berjalan-jalan lagi karena di sanalah tempat yang paling saya rasakan damai. Saya tahu jika saya ingin menjernihkan pikiran, hal itu akan terjadi di hutan. Aku bangkit dan mendorong pintu depan hingga terbuka perlahan. Saya melihat sekeliling dan melihat semua orang masih memotong rumput. Saya berjalan menyusuri jalan masuk rumah dan hendak melangkah ke jalan ketika sebuah mobil yang belum pernah saya lihat sebelumnya perlahan lewat. Saya menunggu beberapa saat sampai mobil itu lewat dan ketika itu terjadi, saya melirik ke plat nomornya. Aku melakukan pengambilan ganda ketika menyadari ada sesuatu yang aneh di piring. Aku ingin mengabaikannya, tapi yang ini benar-benar membuatku mengerti. Tidak ada huruf di piring, hanya angka. Angka itu 671.996, mungkin saya hanya paranoid saja. Tapi tetap saja terkesan luar biasa. Ulang tahunku tanggal 7 Juni tahun 1996, semua nomornya sama dengan platnya. Saya berjalan di jalan ketika mobil baru saja mencapai jalan buntu dan berbalik. Aku melambai ke pria yang mengemudi saat dia melewatiku, tapi dia hanya balas menatap. Aku merasa sangat aneh, seperti sedang diikuti atau semacamnya. Tapi bukan dari siapapun, semua pihak merasa seperti ada mata yang tertuju padaku. Saya mendekati hutan dan berjalan terseok-seok ke jalan setapak. Sedikit rasa tenang menyelimutiku saat aku mencapai tempat aman. Aku berjalan cepat menyusuri jalan setapak hingga mencapai tikungan, dan aku kembali menatap rumahku seperti biasanya. Aku membeku ketika melihatnya, aku bahkan tidak bisa menggambarkan betapa hal itu membuatku takut. Semua orang yang sedang memotong rumput telah berhenti dengan mesin pemotong rumput mereka masih menyala, dan mereka sekarang hanya berdiri di sana sambil menatapku. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa, aku tidak dekat dengan tetanggaku, tapi aku selalu bersikap ramah terhadap mereka. Sekarang setiap orang menatapku seperti zombie atau semacamnya dengan ekspresi polos yang sama di wajah mereka. Saya hanya berdiri di sana melihat ke belakang menunggu mereka melakukan sesuatu. Setelah sekitar 10 menit, mereka semua tampak keluar dari kesurupan dan kembali memotong rumput. Aku menggeleng cepat mencoba melupakan apa yang baru saja kulihat. Saya akhirnya menemukan kemampuan untuk bergerak lagi dan bergegas lebih jauh ke dalam hutan. Saat saya berjalan, saya mencoba memahami semua yang terjadi. Itu tidak benar. Tidak seperti apapun yang pernah saya alami. Kebetulan itu terlalu berlebihan untuk dianggap sebagai hal biasa, dan pemotongan rumput itu benar-benar aneh dan tidak menyenangkan. Ditambah lagi, saya merasa setiap langkah yang saya ambil diikuti oleh jutaan mata. Aku bahkan tidak merasa ada orang yang memperhatikanku, itu lebih seperti langit, pepohonan, rumput, awan, bebatuan. Apapun yang terpikir olehmu, semuanya mengikuti setiap gerakanku. Saya mulai merasa seolah-olah segala sesuatu di sekitar saya telah berubah dan digantikan, tetapi semacam salinan. Entah itu atau entah bagaimana aku telah dipindahkan ke replika bumi yang aneh. Seolah-olah setiap bagian hidupku telah diduplikasi, tapi aku tahu itu bukanlah yang asli. Saya mencapai akhir perjalanan saya dan syukurlah semua mesin pemotong rumput telah selesai. Dan semua orang tampaknya sudah kembali ke dalam rumah masing-masing. Saya masih merasa telanjang saat berjalan menuju rumah saya. Tidak ada sisi yang tidak terasa ada seseorang yang mengawasiku. Setiap kali aku melirik ke sebuah rumah juga, selalu ada seseorang yang tampak merunduk di balik tirai tepat saat mataku menangkapnya. Syukurlah aku sampai di rumahku dan membanting pintu depan hingga menguncinya sebelum perlahan mundur. Aku merasa sedikit lebih baik bisa kembali ke rumahku sendiri. Tapi aku masih belum merasa aman. Sepanjang sisa sore itu, aku hanya menonton TV dan berusaha untuk tidak memikirkan apapun sama sekali. Apapun yang kulakukan, aku tetap merasa diawasi. Sulit untuk menjelaskan perasaannya, tetapi hal yang paling mendekati adalah jika Anda adalah pameran manusia di kebun binatang. Memiliki perasaan seperti itu di dalam rumah adalah sensasi yang sungguh aneh. Yang lebih aneh lagi, film yang sama ditayangkan di 5 saluran berbeda dan acara yang sama ditayangkan di 4 saluran. Ini bisa saja hanya sebuah kebetulan saja, tapi sekali lagi, sama seperti kejadian lainnya.
Hal ini pada dasarnya terasa salah dan hampir berbahaya. Saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa semua ini dimaksudkan untuk mengancam saya. Seperti peringatan bahwa saya melakukan kesalahan dan hendak membayarnya. Saya mematikan TV sekitar pukul 7 dan memutuskan untuk membaca selama beberapa jam lalu mencoba tidur. Sebuah buku terasa lebih aman daripada apapun dan saya hanya ingin mengalihkan perhatian saya dan mematikan otak saya selama beberapa jam. Semakin saya mencoba untuk tidak memikirkan pencipta kita, semakin saya mendapati diri saya kembali kepada mereka. Sepertinya sudah terlambat untuk menghilangkan semua ini, dan sekarang aku terjebak di jalan ini. Saya membuka buku favorit saya yang telah saya baca setidaknya 6 kali, dan saya mencoba untuk tenggelam dalam kata-katanya. Setelah sekitar 1 jam membaca, akhirnya saya mulai merasa sedikit damai. Sampai saya melihatnya, itu adalah peristiwa yang paling aneh dan paling menimbulkan teror. Di halaman 67, yang sama seperti plat nomornya adalah 2 angka pertama hari ulang tahunku, tanggal 7 Juni. Nama tokoh utama mulai diganti dengan nama saya. Itu juga terjadi ketika dia berada dalam situasi berbahaya, yang tidak hilang sama sekali dariku. Aku dengan panik membolak-balik halamannya dan sisa bukunya tetap sama, Cat, bukan James di setiap halaman. Saya bahkan kembali ke halaman yang sudah saya baca. Dan sekarang halaman tersebut diganti dengan nama saya. Aku membuka kembali sebentar ke halaman 67 dengan air mata berlinang dan rasa takut menguasai setiap inci tubuhku. Saya ingin melihat apakah ada hal lain yang berbeda. Saya memeriksa setiap baris sampai baris terakhir menarik perhatian saya. Saya tahu hampir semua yang dikatakan buku itu. Dan baris terakhir langsung melekat di benak saya. Ada tambahan kalimat baru, yang hanya berbunyi, apa yang kamu yakini pada Cat? Aku membanting buku itu hingga tertutup dan melemparkannya ke seberang ruangan. Aku mengucek mataku dan mencoba berpura-pura ini semua berasal dari makanan yang bisa dimakan. Tapi aku tahu itu bukan makanan. Aku berdebat untuk menelepon salah satu teman atau saudara laki-lakiku, tapi aku punya perasaan aneh bahwa aku tidak bisa mempercayai siapapun. Saya memutuskan sebelum jam 9 untuk pergi tidur dan mencoba melupakan segala sesuatu di tempat kerja besok. Saya berbaring di tempat tidur dan untungnya pingsan dengan cepat. Saya bangun pagi-pagi dan berpakaian untuk bekerja. Saya meninggalkan rumah saya pada pukul 7 dan menikmati pagi yang indah dalam perjalanan ke kantor. Aku merasa jauh lebih baik untuk sesaat. Seolah semua itu hanyalah mimpi buruk. Saya berhenti di tempat parkir kantor saya dan mendesah dalam hati berharap pekerjaan setidaknya akan normal. Namun ketika saya melihat ke arah gedung itu, saya hampir terkena serangan jantung. Ada 8 lantai di gedung saya dengan meja di samping setiap jendela. Setiap orang di meja itu berdiri di depan banyak jendela, menatapku. Saya mulai gemetar tak terkendali dan tidak berani masuk ke dalam. Perlahan aku mundur dan mulai berkendara pulang. Aku mencoba menenangkan diri saat berkendara. Tapi aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku lakukan terhadap diriku sendiri. Aku merasa harus menelepon atasanku dan memberitahunya bahwa aku sakit, tapi aku bahkan takut untuk melakukannya. Saya mendapat banyak cuti sakit, dan saya memutuskan untuk mengambil beberapa hari untuk mencoba menenangkan diri. Mungkin aku kehilangan akal sehatku. Aku pikir aku akan lebih bahagia jika itu yang terjadi. Saya tahu saya telah melakukan kesalahan yang tidak dapat saya pahami atau rasionalkan sepenuhnya. Ini tidak akan berakhir. Saya hanya bisa merasakan bahwa keadaannya akan menjadi lebih buruk. Aku kembali ke halaman rumahku dan merasakan semua orang menatapku dari balik tirai lagi. Aku masuk ke dalam dan menyadari ponselku berdering. Saya melihat itu adalah bos saya dan saya kembali ke dunia nyata sejenak karena saya masih perlu memberitahu dia di mana saya berada dan bahwa saya akan mengambil cuti. Saya menjawab telepon. Hai Phil, maaf, saya sedang tidak enak badan. Saya mungkin perlu libur 1 atau 2 hari. Suasana hening sesaat dan dia hanya menjawab. Apa yang kamu yakini pada Cat? Sebelum menutup telepon secara tiba-tiba. Hatiku tenggelam, aku merasa seperti sedang diejek dan diperingatkan pada saat yang sama. Kini aku yakin sepenuhnya bahwa pendapatku benar mengenai pencipta, dan mereka akan membuatku menghilang. Sepanjang sisa hari itu, saya mengalami setidaknya 5 kebetulan lagi. Mulai dari apa yang ada di TV hingga jejak uap dari pesawat yang tampak identik. Aku juga berani bersumpah untuk sesaat. Dunia di luar rumahku berkelebat di hadapanku seperti televisi statis.
yang membuatku ngeri di balik dunia yang berkedip-kedip. Aku melihat sesuatu yang tampak seperti sosok besar berdiri di depan kegelapan total. Sosok itu juga dengan jelas menatap ke arahku. Setelah itu saya benar-benar panik. Saya memutuskan saya harus berbicara dengan seseorang, dan saya mengambil risiko menelepon saudara laki-laki saya dan mengatakan kepadanya bahwa saya membutuhkannya untuk datang. Aku lega karena dia terdengar normal di telepon, dan bahkan cukup khawatir, sehingga membuatku merasa sedikit lebih baik. Saya menunggu dengan tidak sabar sampai dia muncul. Dan dia melakukannya dengan sangat cepat. Dia berhenti di jalan masuk, dan saya melihatnya berjalan ke pintu depan untuk melihat apakah ada sesuatu yang tampak aneh. Aku membukakan pintu untuknya. Mungkin terlihat seperti hantu. Hei kawan, kamu baik-baik saja? Ya, kawan, masuklah ke dalam, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan. Dia mengangguk dan aku duduk di sofa. Jadi, ada apa? Dia duduk di hadapanku di kursi berlenganku dan aku merasa sedikit lebih nyaman berbicara dengannya. Kami selalu sangat dekat, jadi saya baik-baik saja jika terbuka padanya tentang berbagai hal. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia akan menerima semua ini. Jadi kemarin, aku menonton hal ini di TV dan aku menghentikan diriku saat melakukan kontak mata dengannya. Darahku menjadi dingin ketika aku menyadarinya. Adikku bermata coklat. Tapi sekarang tiba-tiba matanya hijau. Segalanya terasa berbeda ketika ku perhatikan, dia seperti orang asing yang mengenakan kostum manusia. Dia tampaknya menyadari bahwa saya telah mengetahuinya dan seluruh tindakannya menurun. Dia tersenyum dan hanya mengucapkan kata-kata yang sekarang aku takuti lebih dari apapun. Apa yang kamu yakini pada Cat? Saya membeku dan mulai marah. Apa yang kamu inginkan dari saya? Dia masih tersenyum. Saya ingin tahu apa yang Anda yakini. Saya berpikir sejenak dan merasakan ketakutan yang paling besar, seolah dia bisa menyerang saya kapan saja. Ah, aku tidak tahu. Kenapa kamu begitu ingin tahu? Ya, kamu tahu, kami tahu kamu tahu. Dia berdiri dan aku melompat mundur untuk membela diri. Dia masih terkekeh sendiri dengan senyuman mengerikan itu. Itu adalah wajah kakakku, tapi dia belum pernah tersenyum seperti itu sebelumnya. Kami tahu kamu kenal Cat. Dengan itu dia berjalan ke pintu depan dan menutupnya perlahan di belakangnya. Aku tersandung ke jendela dan melihatnya masuk ke dalam mobil kakakku dan mulai pergi. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tapi plat nomornya sama dengan mobil lain, nomor ulang tahunku. Dia melambai padaku dengan sinis dan keluar dari halaman rumahku. Saat itu ketika aku sedang melihat keluar jendela. Apa yang ku ketahui sebagai kenyataan sepertinya berkedip sekali lagi seperti televisi dengan koneksi yang buruk. Sekarang ada 3 sosok besar di depan jurang hitam yang dapat saya lihat dengan jelas selama hampir 5 detik sebelum dunia terisi kembali. Seminggu telah berlalu, dan saya tidak pernah kembali bekerja. Saya tidak pernah menelepon bos saya, atau keluarga saya dan saya belum meninggalkan rumah. Saya hampir kehabisan makanan tetapi saya bahkan tidak merasa lapar. Saya belum tidur sama sekali, tetapi saya tidak merasa lelah. Yang benar-benar aku rasakan hanyalah diawasi. Setiap gerak-gerikku diikuti baik oleh tatapan mata tetanggaku ketika aku melihat keluar jendela depan, maupun oleh rangkaian tak kasat mata yang selalu bisa aku rasakan. Aku ingin bersembunyi dan melarikan diri, tapi apapun yang kulakukan atau kemanapun aku pergi di rumah, aku tidak bisa kabur. Saya tidak pernah merasa begitu sendirian sepanjang hidup saya. Saya tidak bisa mempercayai teman, tetangga, keluarga, atau rekan kerja saya. Bahkan tupai dan burung di halaman sepertinya memperhatikanku. Mungkin bagian itu hanya paranoia. Tapi itu juga tidak penting. Saat saya menyalakan TV, setiap saluran memutar film dokumenter yang memulai semua ini. History Channel yang sekarang terkenal itu khusus tentang tabut perjanjian. TBS, FX, TNT tidak masalah, main seharian saja. Saya mencoba menelepon orang-orang Xfinity hanya untuk mengetahui apa yang mereka katakan dan tentu saja jawabannya adalah, "Apa yang Anda percayai pada Cat?" Aku mencoba membaca lagi tapi semua bukuku menyebutkan namaku dan bukan nama karakter utamanya seperti yang pertama. Aku kini hanya duduk dan menatap keluar jendela, menunggu siapa atau apapun yang akan muncul dan membawaku pergi. Dunia semakin bersinar sekarang. Hingga sekitar 1 jam sekali dan ketiga sosok di jurang gelap itu sepertinya semakin dekat denganku. Saya tidak bisa melihat banyak detail pada wajah mereka selain mata ungunya yang besar.
Saya tahu mereka setidaknya setinggi 50 kaki atau lebih besar dan tampak ada cahaya samar yang terpancar dari kulit kuning mereka. Aku tidak tahu dari mana mereka berasal atau apa yang akan mereka lakukan terhadapku, tapi dalam hatiku aku tahu bahwa aku akan segera mengetahuinya. Ini hanya masalah waktu. Mereka tidak pernah mengalihkan pandangan dariku. Beberapa hari telah berlalu, dan aku sudah menyerah pada anggapan bahwa aku bisa lepas dari hal ini. Tidak ada harapan dan saya siap untuk mengakhirinya. Tetangga berjalan sampai ke pintu depan saya dan hanya menatapnya selama berjam-jam. Saya membukanya sekali dan bertanya apa yang mereka inginkan, dan Anda bisa menebak apa jawabannya. Saya hanya melihat mereka berdiri di sana tanpa memandang apapun, saya bahkan tidak mempertimbangkan untuk membukanya lagi. Kilatan kenyataan sekarang terjadi setiap 20 menit dan jelas bahwa salah satu sosok itu mengulurkan tangannya ke arah saya. Butuh beberapa saat bagiku untuk melihatnya. Tapi tangan itu berada di atas rumah di seberang rumahku, memancarkan cahaya terang dalam kegelapan setiap kali ada kedipan kenyataan. Ini menjangkau saya, dan saya tahu kemanapun saya pergi. Hal itu akan membawa saya. Saya menulis ini kalau ada yang menemukan buku catatan ini, sehingga mereka tahu apa yang terjadi pada saya. Saya telah membuat keputusan sulit bahwa inilah waktunya untuk menyerah. Saya tidak tahu apakah saya masih ada di bumi dan orang-orang dalam hidup saya telah tergantikan. Atau jika saya dibawa ke dunia yang mirip dengan dunia saya, namun sebenarnya berbeda. Menurutku tidak ada orang yang akan melihat ini, tapi ini membuatku merasa sedikit lebih baik. Hanya untuk mengeluarkan pemikiran dan pengalaman saya. Saya pikir makhluk-makhluk ini ada di dimensi keempat, dan mereka dapat secara langsung mempengaruhi apapun yang mereka inginkan. Saya juga yakin bahwa kesimpulan saya adalah penyebab hal ini. Aku sering memikirkan betapa bodohnya aku karena menghabiskan begitu banyak waktu untuk memikirkan hal ini, tapi pada tingkat yang aneh. Aku senang mengetahui kebenarannya. Ini seperti perasaan kebebasan yang aneh yang tidak dapat saya pahami. Saya yakin makhluk-makhluk ini adalah pencipta kita. Dan mereka tidak mau mengambil risiko jika saya memberitahu orang lain apa yang saya ketahui. Apapun yang terjadi, aku sudah selesai mencoba mencari tahu setiap detail kecil dari apa yang terjadi. Aku hanya akan melihatnya sendiri ketika mereka membawaku. Aku akan pergi ke hutan dan menunggu saja. Aku merasa jika aku tetap di luar sana selama beberapa jam, aku akan menghilang begitu saja. Aku bahkan tidak takut lagi, hanya penasaran. Saya akan membawa buku catatan ini dan mencatat semuanya hingga menit terakhir. Sebentar lagi aku akan meninggalkan rumahku untuk terakhir kalinya. Dan apapun yang terjadi, aku benar-benar akan merindukan kehidupan yang kumiliki. Aku berjalan perlahan ke jalan dan semua tetangga menoleh ke arahku. Dunia berkelap-kelip di semua sisi. Dan aku merasa seolah-olah jalan itu melayang di luar angkasa saat aku terus menatap pintu masuk hutan. Realitasku bertahan cukup lama hingga aku sampai di hutan. Dan aku kembali melihat ke rumahku untuk terakhir kalinya. Semua tetangga kini sudah berada di halaman depan dan serempak mengangkat tangan untuk melambai ke arahku. Saya sudah selesai melawannya dan hanya balas melambai. Saya berjalan jauh ke dalam hutan dan menemukan tempat dengan celah besar di antara pepohonan. Saya duduk di atas batu besar dan menikmati cuaca yang indah untuk terakhir kalinya. Aku menoleh untuk melihat ke arah bukaan di langit, dan kenyataan muncul terus-menerus. Saya melihat tangan itu menjangkau melalui puncak pohon yang hanya berjarak sekitar 30 kaki sekarang. Saya rasa saya tidak mempunyai waktu yang lama lagi. Kakakku Cat adalah orang yang sangat berkepala dingin. Kami hampir tumbuh dewasa dan saya masih tidak percaya dia telah hilang selama 2 bulan. Pencarian polisi telah resmi dibatalkan. Tidak ada bukti sama sekali selain itu. Akulah yang menemukan buku catatan itu di hutan dekat rumahnya. Saya tahu dia senang berjalan-jalan di sana, dan kami menjelajahi area itu berulang kali. Aku masih belum bisa memahaminya. Dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda gila, tidak ada tanda-tanda gila sama sekali. Tapi apa yang dia katakan di sini menunjukkan bahwa dia sangat bermasalah dan saya tidak dapat memahaminya. Saya berbicara dengan tetangga beberapa hari yang lalu dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah memotong rumput sekaligus seperti yang dia jelaskan. Tak satu pun dari mereka yang menatapnya. Tak satu pun dari mereka memperhatikannya sama sekali. Saya juga tidak pernah datang dan bertemu dengannya. Bahkan dia tidak menjawab satu pun panggilan saya selama lebih dari seminggu sebelum dia menghilang.
Saya hanya merindukannya dan ingin menemukannya sehingga dia bisa mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Dia banyak berbicara tentang agama sebelumnya, tapi ini adalah hal lain. Sepertinya hal itu membuatnya tersentak dengan cara yang meresahkan. Apa yang dia katakan tentang agama sebenarnya masuk akal bagi saya dan sangat masuk akal. Tapi semuanya setelah dia membuat kesimpulan itu terdengar gila dan membuatku sedih mengetahui betapa hal itu menyebabkan kakakku kehilangan kontak dengan kenyataan. Aku tidak tahu kemana dia pergi dan memikirkan dia sendirian membuatku sangat sedih. Agak aneh sih, saat aku bertelepon dengan temanku kemarin, dia menanyakan apa yang aku yakini. Mengingat apa yang ditulis kakakku, rasanya aneh. Ini jelas tidak ada hubungannya sama sekali. Kebetulan hanyalah kebetulan yang acak. Aku harus menemukan Cat agar aku bisa memberitahunya sendiri. Aku akan terus mencari di hutan ini berapapun lamanya waktu yang diperlukan untuk menemukan adikku. Saya ingin dia tahu bahwa dia aman dan kami semua hanya ingin membantu. Saya khawatir permen karet yang diminumnya mengandung lebih dari sekadar THC. Saya tahu dalam hati dia pasti ada di suatu tempat di hutan ini. Saya tidak peduli apa kata polisi. Mungkin butuh waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, tapi aku akan menemukan adikku. Aku merasa aku semakin dekat, semakin jauh aku melangkah, semakin aku merasa dia memperhatikanku.